Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita lanjutkan materi tentang garis dan sudut. Nah, saya akan menjelaskan contoh soalnya. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua garis yang sejajar diikuti oleh satu garis lurus. Yang pertama yaitu ada A1234, kemudian B1234. Perhatikan, yang ditanyakan adalah tentukan sudut sehadap, kemudian bagian B sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu, penyelesaiannya yang bagian A, yang termasuk sudut sehadap, yaitu sudut sehadap. Nah, di sini yang masuk sudut sehadap itu, perhatikan gambarnya. Sehadap itu berarti A1 sehadap dengan B1. Jadi yang pertama, sudut A1 sehadap itu, kalau dia sudut sehadap, sudutnya sama ya, sama dengan sudut B1. Kemudian selanjutnya yang termasuk lagi sudut sehadap, sudut A2 sehadap dengan sudut B2. Sudut A2 sehadap dengan sudut B2. Nah, ini juga sudut A3 sehadap atau sama dengan sudut B3. Kemudian sudut A4 juga sehadap dengan sudut B4. Kemudian selanjutnya yang termasuk sudut dalam berseberangan. Perhatikan gambarnya di sini. Sudut dalam berseberangan itu berarti kita ambil yang di dalam di sini. Yang masuk sudut dalam berseberangan berarti A2 dengan B4. Jadi di sini sudut A2 juga sudut dalam berseberangan dengan sudut B4. Kemudian sudut A3 dengan B1. Sudut A3 juga sama dengan sudut B1. Nah, hanya ada dua ya sudut dalam berseberangan. Kemudian yang termasuk sudut luar berseberangan juga kita ambil yang luar berseberangan berarti ini dengan 23. Yang berseberangan berarti sudut A1 dengan B3. Sudut A1 berarti dia sama dengan sudut B3. Kemudian sudut A4 juga sama dengan sudut B2. Nah, jadi sudut sehadap itu dia sudutnya sama besar. Sudutnya sama besar. Kemudian sudut dalam berseberangan dan luar berseberangan juga dia sudutnya sama besar. Sudut sama besar. Kemudian sudut luar berseberangan juga sudutnya sama besar. Nah, selanjutnya sudut dalam sepihak. Kemudian di sini yang masuk termasuk sudut dalam sepihak itu jumlah sudutnya 180. Nah, sudut dalam sepihak berarti A2 dengan B1. Dia masuk sudut dalam sepihak berarti sudut A2 dan B1 berarti dan tambah sudut B1. Nah, jumlahnya itu adalah 180 derajat. Kemudian sudut A3 juga dan sudut B4. Berarti tambah sudut B4, jumlah sudutnya itu adalah 180 derajat. Kemudian sudut luar sepihak. Nah, di sudut luar sepihak juga jumlah sudutnya 180. Nah, yang termasuk sudut luar sepihak itu adalah sudut A1 dan sudut B2. Berarti sudut A1 ditambah sudut B2 itu jumlahnya 180. Kemudian sudut A4 dan sudut B3 berarti tambah sudut B3, jumlah sudutnya juga 180 derajat. Nah, jadi inilah jawabannya yang termasuk sudut. Jadi sudut sehadap, sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan itu sudutnya sama besar. Sedangkan sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak jumlah sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Selanjutnya perhatikan soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ada dua garis yang sejajar, yaitu
P dengan Q. P-nya itu 1, 2, 3, 4 dan Q-nya juga 1, 2, 3, 4. Perhatikan yang ditanyakan adalah jika besar sudut P1 130 derajat, tentukan besar sudut Q4. Nah, perhatikan antara P1 dengan Q4 itu P1 di sini, Q4 di sini. Dia hubungannya bagaimana? Sudut P1 dengan Q4 itu dia termasuk sudut luar sepihak. Kalau dia sudut luar sepihak berarti jumlah sudutnya 180. Berarti kita bisa tulis di sini penyelesaiannya sudut P1 ditambah sudut Q4 itu sama dengan 180. Nah, kita bisa tulis dalam kurung sudut luar sepihak. Nah, kita kasih masukkan angkanya. Sudut P1 itu 130 derajat ditambah sudut Q4 yang ditanyakan sama dengan 180. Nah, berarti kalau sudut Q4 yang ditanyakan berarti 180. Nah, ini kan di sebelah kiri itu nilainya positif. Kalau kita pindahkan ke kanan berubah menjadi kurang 130 derajat. 180 derajat dikurang 130 berarti hasilnya adalah 50 derajat. Jadi besar sudut Q4 adalah 50 derajat. Nah, sekarang selanjutnya perhatikan soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, jadi ada dua lagi garis yang sejajar yaitu garis A dan garis B. Kemudian ada A 1, 2, 3, 4, kemudian B 5, 6, 7, 8. Nah, di soalnya mengatakan jika besar sudut A1 sama dengan 3x tambah 5 derajat dan sudut B5 sama dengan 5x kurang 65 derajat dan garis A dan B sejajar, maka tentukan nilai x. Nah, perhatikan penyelesaiannya. Kita lihat dulu apa yang diketahui. Sudut A1 dan B5. Nah, lihat di gambar. A1 dengan B5 itu dia termasuk sudut apa? A1 dan B5 itu dia termasuk sudut sehadap. Nah, kalau dia sudut sehadap, maka di sudutnya sama besar. Berarti kita bisa tulis penyelesaiannya itu sudut A1 sama dengan sudut B5. Kenapa? Karena dia sudut sehadap. Nah, kita masukkan nilainya sudut A1. Nah, A1 nilainya adalah 3x tambah 5. Kemudian sama dengan B5 itu adalah 5x kurang 65 derajat. Nah, perhatikan di sini. Ini kan ada angka kurang 65. Kalau kita pindahkan ke ruas kiri, maka dia berubah menjadi tambah 65. Nah, ini 5x. Ini 3x-nya juga kita pindahkan ke sebelah. Berarti dia berubah menjadi kurang 3x. Berarti kita tulis di sini 5. Di sini tambah 65 sama dengan 5x. Di sini berubah menjadi kurang 3x. 5 tambah 65, 70. Sama dengan 5x kurang 3x sama dengan 2x. 2 kali x. Ini kan kali. Nah, kalau kita pindahkan ini angka 2, lawan dari kali adalah bagi. Berarti kita bagi 2. 70 dulu, kemudian di sini per 2. Sama dengan angka 2-nya sudah pindah ke sebelah, berarti di sini sisa x. 70 bagi 2 hasilnya adalah 35 derajat, berarti sama dengan x. Atau saya bisa tulis, kita balik x-nya itu sama dengan 35 derajat. Nah, inilah hasilnya, nilai x-nya. Nah, sekarang perhatikan soal nomor 4. Perhatikan gambar. Gambarnya itu ada sudut AOBC. Yang ditanyakan, tentukan nilai x-nya. Nah, dari sini AOB itu dia termasuk sudut lurus. Kalau dia sudut lurus, maka jumlah sudutnya adalah 180. Berarti kita bisa tulis 8x. Penyelesaiannya itu 8x kurang 20. Terus tambah 4x tambah 8 sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena dia termasuk sudut lurus.
kita gabungkan ya mak, sesama yang sejenis. 8x tambah 4x itu berarti 12x, min 20 tambah 8 itu min 12, sama dengan 180. Nah, ini min 12-nya pindah ke sebelah, dia berubah menjadi positif 12. Berarti kita tulis dulu 12x-nya itu sama dengan 180 tambah 12. 180 tambah 12 itu 192. Jadi 12x-nya itu sama dengan 192. Kalau kita mau cari nilai x-nya, ini 12 kali x, berarti lawannya kali adalah bagi. Berarti 12-nya pindah ke sebelah. Di sini kita tulis 192 kemudian per 12. Berarti nilai x-nya itu sama dengan 192 bagi 12, hasilnya 16. Jadi inilah nilai x sama dengan 16. Baiklah, itulah pembahasan contoh soalnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.